Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam Bapak Agus wabarakatuh. dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok terakhir, yaitu hukum-hukum dalam matematika distrik. Dalam kelompok ini saya Samsudin, ada Irfan Fauzi, Bagus Putra Rahadi, Dodik Prasetya, Nila Prawitasari, dan Baharudin Sidik. Lanjut. Untuk memulainya materi ini, matematika distrik adalah cabang matematika yang mempelajari struktur distrik atau terputus-putus. Hukum-hukum dalam matematika distrik merupakan aturan-aturan penting yang membentuk dasar dalam analisis dan manipulasi himpunan, operasi gabungan, irisan, dan komplement dalam konteks struktur data. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi beberapa hukum penting dalam matematika distrik. Hukum idempoten, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan identitas akan dijelaskan secara detail. Kami akan membahas konsepnya, memberikan contoh penggunaannya, dan menjelaskan mengapa hukum-hukum ini sangat relevan dalam pemodelan dan analisis struktur data. Mari kita mulai dan memperdalam pemahaman kita tentang hukum-hukum dalam matematika diskrit yang memberikan dasar kuat dalam pengolahan dan manipulasi himpunan data. Next. Hukum idempoten. Hukum idempoten menyatakan bahwa gabungan union sebuah himpunan dengan dirinya sendiri akan sama dengan himpunan tersebut. Dengan kata lain, jika A adalah sebuah himpunan, maka A gabungan A sama dengan A. Hukum ini menunjukkan bahwa ketika kita menggabungkan himpunan dengan dirinya sendiri, tidak ada perubahan pada himpunan tersebut. Contoh, penggunaan hukum idempoten, misalkan kita memiliki himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Ketika kita menggabungkan himpunan A dengan dirinya sendiri, yaitu A gabung A, maka hasilnya tetap A karena tidak ada elemen baru yang ditambahkan, sehingga A gabungan A sama dengan 1, 2, 3. Hukum idempoten sangat penting dalam operasi himpunan dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemodelan data, pengolahan query, dan optimasi algoritma. Mungkin akan dilanjutkan dari Bapak Baharudin, silakan. Jadi selanjutnya itu ada hukum komutatif. Hukum komutatif itu untuk gabungan himpunan menyatakan bahwa jika A dan B adalah himpunan, maka A irisan B sama dengan B irisan A. Artinya urutan penyusunan himpunan dalam operasi gabungan tidak mempengaruhi hasilnya. Penjelasan hukum komutatif untuk gabungan himpunan. Hukum ini berdasarkan pada sifat asosiatif pada operasi gabungan, di mana elemen-elemen dari himpunan A dan B akan digabungkan menjadi satu himpunan tanpa memperhatikan urutan mereka. Dalam konteks ini, urutan penyusunan himpunan A dan B tidak penting dan tidak akan mengubah hasil akhir dari gabungan tersebut. Contoh penggunaan hukum komutatif, misalkan kita memiliki himpunan A dengan 1, 2, 3, dan B 3, 4, dan 5. Jika kita menggabungkan A dan B, yaitu A gabungan B, maka kita akan mendapatkan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun jika kita menggabungkan B dan A, yaitu B gabungan A, hasilnya akan tetap sama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian, urutan penyusunan himpunan A dan B tidak mempengaruhi hasil akhir dari operasi gabungan. Lanjut satu lagi Bang Bahar. Dan yang ketiga ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif untuk gabungan himpunan menyatakan bahwa jika A, B, dan C adalah himpunan, maka A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B dan gabungan C. Artinya urutan penyusunan himpunan dalam operasi gabungan tidak mempengaruhi hasil.
Penjelasan hukum asosiatif untuk gabungan himpunan. Hukum ini berdasarkan pada sifat asosiatif dari operasi gabungan, di mana ketika terdapat 3 himpunan yang akan digabungkan, hasil akhirnya akan tetap sama terlepas dari urutan penyusunan himpunan tersebut. Dalam konteks ini, pengelompokan himpunan menggunakan tanda kurung tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari operasi gabungan. Untuk penggunaan hukum asosiatif, misalkan kita memiliki hubungan A sama dengan 1, 2, B 2 dan 3, dan C 3 dan 4. Jika kita ingin menggabungkan ketiga himpunan ini, yaitu A gabungan B, gabungan C, langkah pertama adalah menggabungkan himpunan A dan B yang menghasilkan 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita menggabungkan hasil gabungan sebelumnya dengan himpunan C, yaitu 1, 2, 3, gabung 3 dan 4 yang menghasilkan 1, 2, 3, dan 4. Ya, terima kasih Bang Baharudin. Silakan selanjutnya Bapak Dodik Prasetyo bisa dibacakan. Nggak, gua aja. Ya udah Mbak Nila deh. Silakan Mbak Nila. Oke, hukum distributif. Penjelasan hukum distributif untuk gabungan dan irisan himpunan. Hukum ini menjelaskan bahwa ketika kita memiliki 3 himpunan dan melakukan operasi gabungan pada himpunan pertama dengan irisan himpunan kedua dan ketiga, hasilnya akan sama dengan irisan dari hasil operasi gabungan himpunan pertama dengan himpunan kedua dan operasi gabungan himpunan pertama dengan himpunan ketiga. Hukum ini menggambarkan hubungan antara operasi gabungan dengan irisan himpunan. Distributivitas ini memungkinkan kita untuk menyederhanakan ekspresi himpunan yang kompleks menjadi ekspresi yang lebih sederhana dan dapat mempermudah analisis dan manipulasi himpunan. Contoh, jika A, B, dan C adalah himpunan, maka himpunan A yang digabungkan dengan himpunan B yang beririsan dengan himpunan C, hasilnya akan sama dengan himpunan A digabungkan himpunan B beririsan dengan himpunan A gabung dari himpunan C. Artinya, operasi gabungan dan irisan himpunan dapat didistribusikan. Contoh, A yang beranggotakan 1, 2, 3, B yang beranggotakan 2, 3, 4, C beranggotakan 3, 4, 5, maka himpunan A yang digabungkan dengan himpunan B yang beririsan dengan himpunan C, hasilnya akan sama dengan 1, 2, 3 gabungan antara 2, 3, 4 beririsan dengan 3, 4, 5 sama dengan 1, 2, 3 gabungan dari himpunan beririsan B dan C 3, 4 sama dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan hasilnya himpunan A gabungan himpunan B beririsan dengan himpunan A gabungan himpunan C. Baik, terima kasih Mbak Nila. Silakan selanjutnya. Haikal, siapa namanya sih? Bagus, Bang Bagus. Silakan bisa dilanjut dibaca. Oke, saya lanjut dengan hukum De Morgan. Hukum De Morgan dalam matematika diskrit menyatakan bahwa komplement dari gabungan dua himpunan sama dengan irisan komplement himpunan tersebut. Secara simbolis, De Morgan dapat dituliskan sebagai berikut. A komplement gabungan B himpunan sama dengan himpunan A irisan himpunan B komplementnya. Penjelasan hukum De Morgan. Hukum De Morgan memperlihatkan hubungan antara operasi komplement, gabungan, dan irisan himpunan. Hukum ini berguna untuk menyederhanakan ekspresi himpunan dan membantu dalam analisis logika. Hukum De Morgan dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika kita mengambil komplement dari dua himpunan A dan B, lalu melakukan operasi gabungan pada keduanya, maka hasilnya akan sama dengan komplement dari irisan himpunan A dan irisan himpunan B. Contohnya jika
himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota 2, 3, 4 gunakan hukum De Morgan untuk menunjukkan hubungan antara komplemen gabungan himpunan dengan irisan komplemen himpunan. Langkah pertamanya yaitu menentukan gabungan dan himpunan A dan himpunan B, yaitu himpunan A gabungan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3 digabung jadi 2, 3, 4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan mengambil komplemen dari gabungan himpunan A dan B, yaitu himpunan A gabungan B untuk komplemennya sama dengan 1, 2, 3, 4 komplemen. Kita juga akan mengambil komplemen dari masing-masing himpunan A dan B. Yang himpunan A komplemen itu ada 1, 2, 3 komplemen, yang B komplemennya ada 2, 3, 4. Sekarang kita akan menghitung irisan komplemen himpunan A dan B. Dari himpunan A komplemen irisan himpunan B komplemen sama dengan anggotanya 1, 2, 3 komplemen irisan 2, 3, 4 komplemen. Kemudian kita perlu menghitung komplemen dari irisan tersebut. Himpunan A komplemen irisan himpunan B komplemen sama dengan 1, 2, 3, 4 komplemen. Setelah perhitungan, kita dapat menyimpulkan bahwa komplemen dari gabungan himpunan A dan himpunan B sama dengan irisan komplemen himpunan A dan B, yaitu A gabungan B komplemen sama dengan A komplemen irisan B komplemen, yang dalam kurung komplemen juga. Baik, terima kasih Bang Bagus. Selanjutnya Bang Irfan Fauzi, silahkan di slide selanjutnya di hukum identitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum identitas. Hukum identitas dalam matematika diskrit menyatakan bahwa gabungan suatu himpunan dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan tersebut. Dan irisan suatu himpunan dengan himpunan universal akan menghasilkan himpunan tersebut. Secara simbolis, hukum ini dapat dituliskan sebagai berikut. Himpunan A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A irisan himpunan universal sama dengan himpunan A. Penjelasan hukum identitas. Hukum identitas menunjukkan sifat-sifat khusus dari operasi gabungan dan irisan himpunan. Ketika kita melakukan operasi gabungan antara suatu himpunan dengan himpunan kosong, tidak ada perubahan pada himpunan tersebut, sehingga hasilnya tetap sama dengan himpunan awal. Begitu pula dengan operasi irisan. Ketika kita melakukan irisan suatu himpunan dengan himpunan universal, himpunan tersebut tetap tidak berubah. Contohnya, misalkan kita memiliki himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, kita akan menggunakan hukum identitas untuk menunjukkan penggunaan sifat identitas dalam operasi gabungan dan irisan. Operasi gabungan dengan himpunan kosong. Himpunan A gabungan himpunan kosong sama dengan 1, 2, dan 3 gabungan himpunan kosong sama dengan 1, 2, dan 3. Dalam hal ini hasilnya tetap sama dengan himpunan A karena gabungan himpunan dengan himpunan kosong tidak mengubah himpunan tersebut. Operasi irisan dengan himpunan universal. Himpunan A irisan gabungan himpunan A irisan himpunan universal sama dengan 1, 2, dan 3 irisan himpunan universal 1, 2, dan 3. Sama seperti sebelumnya, hasilnya tetap sama dengan himpunan A karena irisan himpunan dengan himpunan universal tidak mengubah himpunan tersebut. Baik, terima kasih Mas Irfan. Selanjutnya kesimpulan dan penutup presentasi ini akan dibacakan oleh Bapak Dodik. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Samsudin. Oke, baik, kesimpulannya untuk materi kali ini yaitu hukum-hukum dalam matematika diskrit sangat penting karena memberikan pemahaman tentang sifat-sifat operasi pada himpunan. Diharapkan hukum-hukum ini kemungkinan kita untuk memanipulasi dan menganalisis himpunan dengan lebih efisien.
Hukum-hukum ini membantu dalam melakukan penyederhanaan ekspresi matematika, membuktikan teorema, dan memecahkan masalah yang melibatkan himpunan. Dengan memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum ini, kita dapat mengoptimalkan pemodelan matematika dan analisis dalam konteks matematika distrik. Oke. Sekalian ditutup Mas, silakan Mas. Silakan Pak Samsudin. Terima kasih. Oh baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga presentasi ini menjadikan kita lebih bisa memahami tentang materi hukum-hukum matematika distrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak, izin live. Oke.